wabarakatuh. Wa minha aklu kulli muskirin wa kulli najisin wa mustaqdharin. Hey there, Wa aklu malil subscribe to my channel yatimi and also awil press this bell awqafi icon. ala khilafi ma syaratal waqifu wal ma'khudhi biwajhil haya'i. Di antara dosa perut adalah memakan atau mengkonsumsi setiap sesuatu yang memabukkan, makan setiap benda yang najis dan menjijikkan, makan harta anak yatim atau harta wakaf yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh wakif, orang yang mewakafkan, dan makan harta yang diambil dengan pemberian atas dasar malu. Kaum muslimin rahimakumullah, yang belum kita jelaskan adalah bahwa di antara dosa perut adalah makan sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis itu seperti misalnya darah yang mengalir. Seseorang yang makan darah, meskipun yang mengalir di sini artinya bukan berarti kalau sudah darah mengalir, kalau sudah membeku kemudian menjadi halal, tidak. Yang dimaksud darah mengalir di sini ya tidak seperti misalnya hati. Kalau hati yang ada pada binatang, kambing atau sapi itu kan juga darah, tetapi dia tidak mengalir, itu halal. Yang haram adalah darah yang mengalir, meskipun kemudian sudah diolah menjadi sebuah makanan, misalnya seperti didih, maka itu hukumnya tetap haram. Kenapa? Karena darah itu najis, dan memakan, mengkonsumsi dengan dimakan, diminum atau mengkonsumsi yang lain itu hukumnya adalah haram. Karena memakan benda yang najis hukumnya haram. Yang najis yang lain seperti apalagi? Seperti air kencing misalnya, jelas haram meminumnya karena termasuk barang yang najis. Termasuk lagi adalah daging babi dan daging anjing. Babi dan anjing itu najis, bahkan najisnya tergolong sebagai najis mughalladhah, yaitu najis berat, yang cara mensucikannya tidak cukup hanya sekedar disiram, dibasuh sampai hilang benda dan sifat-sifatnya, tetapi harus juga dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satu dari 7 kali itu dicampur dengan tanah. Nah, ini apa? Ini menunjukkan bahwa daging babi ataupun anjing itu adalah najis, bahkan tergolong sebagai najis yang berat. Maka makan daging babi hukumnya haram, makan daging anjing hukumnya haram. Kenapa? Alasannya karena keduanya itu najis. Jadi sesuatu yang najis hukumnya haram untuk dikonsumsi, dimakan ataupun diminum. Semua barang yang najis, semua benda yang najis itu haram untuk dikonsumsi. Najis yang najisnya adalah najis pada dasarnya bendanya memang najis. Tetapi kalau misalnya ada jambu terkena najis misalnya, maka di sini bisa disucikan, dibasuh dengan air. Kemudian setelah suci maka boleh dimakan. Kenapa? Karena sudah menjadi suci setelah dibasuh itu. Berbeda dengan daging babi atau daging daging anjing misalnya. Ini nggak bisa disucikan, karena bendanya itu sudah najis. Air kencing, darah misalnya, itu memang sudah najis, bendanya najis, maka dikonsumsi tidak
tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Termasuk di sini adalah bangkai. Termasuk di sini adalah bangkai. Bangkai itu adalah binatang yang disembelih dengan tanpa sembelihan yang syar'i, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak disembelih sama sekali. Misalnya ayam mati tertabrak sepeda atau mobil, sudah mati, diambil, dimasak, maka ini hukum memakannya apa? Haram. Kenapa? Karena bangkai itu hukumnya haram. Kalau itu sudah jelas, ada ayam sakit sudah mati di kandang kemudian diolah, mungkin dagingnya masih seperti daging biasa, tetapi itu hukum memakannya haram karena bangkai itu hukumnya najis, memakan barang yang najis hukumnya haram. Termasuk di sini adalah yang disembelih tetapi tidak dengan sembelihan yang syar'i. Secara zahir sudah disembelih, tetapi apa? Sembelihannya tidak syar'i, tidak mengikuti syariat Islam. Sembelihan yang mengikuti syariat Islam yang pertama diantaranya, yang menyembelih itu harus seorang muslim. Yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab. Tetapi ahli kitab yang dimaksud di sini dalam mazhab Syafi'i adalah orang Yahudi, Nasrani yang memiliki nasab keturunan Yahudi dan Nasrani sampai masa sebelum Nabi. Jadi bapaknya Nasrani, mbahnya Nasrani, buyutnya Nasrani, sampai kepada masa sebelum Nabi itu Nasrani semuanya. Baru orang ini kalau menyembelih binatang yang halal untuk dimakan, maka sembelihannya halal. Tetapi kalau misalnya dia adalah Nasrani, bapaknya Nasrani, mbahnya dulu Hindu atau Buddha atau Muslim, maka orang ini sembelihannya tidak halal untuk dimakan, tetap haram untuk dimakan. Karena ahlul kitab yang dimaksud di sini bukan semua orang Nasrani atau semua orang Yahudi, tetapi orang Yahudi dan Nasrani yang memiliki nasab garis keturunan Yahudi dan Nasrani tanpa terputus sampai pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau di Indonesia ini sembelihannya orang Nasrani itu tidak halal. Kenapa? Karena mereka itu keturunan dulu orang yang murtad dari Hindu, dari Buddha atau dari Islam. Sebab Islam itu lebih dulu datang ke Indonesia daripada Nasrani. Nasrani datang bersamaan dengan penjajah dari Portugis, dari Belanda. Itu agama Nasrani baru datang. Sementara Islam sudah datang ratusan tahun sebelumnya. Artinya kalau ada orang kemudian masuk ke agama Nasrani, bisa jadi sebelumnya itu adalah Muslim, atau dia adalah Hindu, atau sebelumnya dia Buddha atau tidak beragama, kemudian baru masuk kepada agama Nasrani pada masa penjajahan. Nah, ini karena itulah maka sembelihannya orang Nasrani itu tidak halal dimakan menurut mazhab Syafi'i. Ini, jadi kalau selain sembelihannya orang Muslim atau ahlul kitab berdasarkan penjelasan yang tadi, maka sembelihannya itu tidak halal, tidak boleh dimakan, tidak boleh dimakan. Termasuk yang sudah kita jelaskan kemarin, sembelihannya orang yang murtad. Ada seseorang yang meyakini keyakinan yang kufur, meyakini keyakinan yang bisa membatalkan Islam seperti yang kita sebutkan, atau mengucapkan kata-kata yang kufur, kata riddah, atau dia melakukan perbuatan yang riddah, kita tahu. Maka jika dia menyembelih ayam, jika dia menyembelih kambing, maka sembelihannya itu tidak halal untuk dimakan. Misalnya kita tahu ada orang berpaham bahwa
Allah itu sama seperti manusia, bertempat misalnya, maka dia telah meyakini keyakinan yang riddah, yang kufur. Kalau dia menyembelih ayam, jangan dimakan dagingnya. Karena apa? Ini disembelih oleh orang yang telah keluar dari Islam karena keyakinannya yang kufur. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti yang dulu pernah kita jelaskan rincian tentang contoh-contoh riddah, baik itu riddah keyakinan maupun riddah perbuatan maupun riddah perkataan. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara syaratnya dalam menyembelih yang syar'iyah itu harus apa? Harus memotong jalan nafas dan jalan makan. Nah, dari yang ada di lehernya itu ada 2 urat, yang itu adalah jalan untuk bernafas binatang itu dan jalan makanan. Itu harus terpotong. Kalau tidak terpotong salah satunya atau kedua-duanya tidak terpotong, maka ini menjadi bangkai. Nah, ayam atau kambing atau sapi itu menjadi bangkai. Meskipun terlihat disembelih, tetapi jika ada yang belum terpotong dari 2 jalan ini, maka hukumnya dia adalah bangkai. Nah, ini harus diwaspadai. Harus diwaspadai karena di sebagian sebagian orang itu tidak memperhatikan tentang sembelihan ini. Khususnya mereka yang berdagang ayam. Mereka menyembelihnya karena apa? Banyak pembeli. Sementara ayamnya banyak yang harus disembelih. Kemudian cuma dicuti saja dengan di lehernya cuma dibeginikan saja tanpa dipastikan bahwa uratnya itu telah terpotong. Yang penting mati. Pokoknya di seret lehernya tanpa dilihat, tanpa diperhatikan putus apa enggak, yang mestinya harus putus misalnya, kemudian langsung dilempar itu saja. Kadang dilempar ke air, yang matinya itu karena di air itu, bukan karena terpotongnya, tetapi karena dimasukkan ke dalam air. Akhirnya terlihat terkadang orang beli ayam, ternyata lukanya cuma sedikit, di lehernya cuma sedikit terluka. Ini bahaya sekali. Kenapa? Karena kalau sudah seperti itu, ini adalah bangkai. Meskipun kita membelinya di pasar, tetapi kalau modelnya seperti itu, maka ini bangkai. Dan bangkai itu najis. Bangkai itu hukumnya najis. Sesuatu yang najis, pertama nggak bisa diperjualbelikan. Yang kedua, tidak halal untuk dimakan. Memakan barang yang najis hukumnya adalah haram. Karena itu kita harus berhati-hati dalam urusan daging. Itu harus lebih berhati-hati daripada urusan makanan yang lain. Ini yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan di situ. Kalau kita misalnya makan roti, misalnya ada roti, bukan daging, ada roti. Kemudian kita ini kira-kira halal atau haram misalnya, atau syubhat misalnya. Maka di sini kalau seseorang itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, saya makan, tetapi jelas ini milik dia ya, tetapi dia meragukan ini terbuat dari apa misalnya, maka dia kemudian boleh memakannya dengan membaca basmalah kalau memang itu bukan terbuat dari daging atau terbuat dari benda-benda selain daging. Tetapi kalau kita di depan kita misalnya disuguhkan daging ayam atau daging kambing atau daging sapi, maka di sini kalau seseorang ragu apakah ini sudah disembelih dengan sembelihan syar'iyah atau tidak, maka haram untuk dimakan. Sekedar dia meragukan apakah daging ini itu telah disembelih secara syar'iyah atau tidak, maka dia haram untuk memakannya. Itu untuk urusan daging. Nggak bisa seseorang pokoknya baca basmalah aja, nggak bisa. Oh ini halal apa haram ya?
ini disembelih secara syar'i apa enggak? Udah, pokoknya bismillah aja. Nah, sebagian orang ada yang berpahaman seperti itu. Nah, pokoknya bismillah menjadi halal. Tidak bisa seperti itu. Kalau urusan daging, maka itu dia harus pastikan bahwa daging itu telah disembelih secara syar'i. Tidak bisa seseorang hanya kemudian mengatakan bismillahirrahmanirrahim dimakan meskipun dia ragu apakah dia disembelih dengan secara syar'i atau tidak. Itu tidak bisa. Karena apa? Pada asalnya binatang itu menjadi halal untuk dimakan jika disembelih secara syar'i. Maka sebelum ada kepastian bahwa binatang itu disembelih secara syar'i, maka nggak boleh bagi seseorang untuk memakannya begitu saja tanpa memastikan. Terutama apa? Terutama apabila seseorang berada di tempat-tempat, misalnya di daerah-daerah yang di situ muslimnya sedikit, misalnya di Bali atau di Barat, di Eropa, di Australia misalnya. Nah, maka di sini seseorang harus memastikan bahwa daging yang dimakannya itu adalah telah disembelih secara syar'i. Secara syar'i itu harus dipastikan. Tidak cukup juga hanya melihat apa? Melihat merek halal, ditulis halal di dalam kalengnya atau dalam plastiknya, pembungkusnya ditulis halal. Tidak cukup seperti itu. Kenapa? Karena banyak orang yang menipu. Dia belum oleh MUI, dia sudah menulisnya halal begitu saja biar laku. Sebagian seperti itu. Sebagian lagi nggak sama sesuai dengan MUI itu kan melihatnya cuma sekali. Ketika dia mereka survei, maka dilihat bagaimana cara membelinya, sudah benar. Tetapi ketika dia pulang ngawur lagi setelah itu, artinya tidak menjamin bahwa setiap setiap yang penyembelihan itu disembelih secara syar'i. Karena itu rumah makan atau misalnya restoran atau orang-orang perusahaan daging yang menyembelih sapi atau kambing atau ayam, itu semestinya ada orang yang spesialis, seorang muslim yang memang dia spesialis bekerja untuk menyembelih binatang tersebut agar sesuai dengan syarat. Semestinya seperti itu. Tetapi kalau tidak, asal saja, maka ini berbahaya, membahayakan kepada konsumen yang memakannya, karena nanti hukum memakannya bisa menjadi haram jika tidak disembelih secara syar'i. Ada sebagian perusahaan daging ini yang penyembelihannya dengan mesin. Jadi ayamnya itu ditata jejer-jejer. Jadi dia bergerak sendiri, kemudian disembelih pakai mesin. Itu bagaimana? Sembelihan yang pertama itu halal, sembelihan yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama itu yang menyembelih manusia. Ketika dia menekan tombolnya, maka di sini ada manusia yang melakukannya. Tetapi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang ke-100, ayam ke-100 itu semuanya sudah tidak halal lagi jika disembelih dengan mesin. Sekarang modelnya seperti itu untuk perusahaan-perusahaan besar. Kalau yang rumahan ya disembelih biasa. Tetapi kalau yang membahayakan adalah ketika kita membelinya dari dari orang lain, apalagi itu kalengan dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita hanya berpegang pada label yang di situ adalah halal. Karena pernah ditemukan itu, tapi tidak di Indonesia, di luar negeri. Itu ada kaleng ikan,
itu tertulis di kalengnya itu, kaleng ikan seperti sarden dan sebagainya itu. Nah, kaleng ikan ditulis di situ zubiha, kalau bahasa Indonesianya itu disembelih secara syariah. Itu kan jelas menipunya. Wong ikan kok disembelih, tanpa disembelih saja itu sudah halal. Itu saking apa? Saking ngawurnya, karena dia pengen ini halal sampai ikan pun ditulis, kaleng ikan ditulis disembelih secara syariah. Ada juga ditemukan kaleng daging babi, itu ditulis juga di situ telah disembelih secara syariah. Nah, ini kan ngawur. Daging babi meskipun disembelih secara syariah ya tetap haram. Namanya daging babi sudah dari asalnya sudah najis. Nah, maka meskipun disembelih secara syarak ya tetap haram. Karena apa? Karena memang daging babi asalnya sudah haram. Nah, dan seterusnya. Jadi banyak kasus-kasus yang kita mesti di sini waspada. Kalau kita senangnya makan daging maka kita waspada. Sebaiknya biar yakin kalau pengen makan daging ayam ya sembelih ayamnya sendiri atau beli ayam hidup kemudian disembelih sendiri. Nah, itu baru yakin bahwa itu halal. Atau kalau kita membeli, misalnya mau beli sate atau yang lainnya, maka pastikan bahwa kita ke warung milik orang Islam yang memang dia menyembelihnya secara syar'i. Pastikan seperti itu. Nah, agar kita tidak terjerumus nanti memakan makanan yang haram. Karena akibatnya berat seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, disebutkan dalam hadis kullu lahmin nabata min suhtin, dalam riwayat yang lain min haram fannaru aula bihi. Nah, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih utama bagi dia. Artinya dia terancam untuk masuk ke dalam neraka jika seseorang memakan makanan yang haram. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daging bangkai itu haram karena najis. Daging anjing, daging babi haram karena memang najis. Darah misalnya didih misalnya yang terbuat dari darah itu haram karena darah itu najis. Secara umum mengkonsumsi baik itu dimakan atau diminum benda yang najis maka itu hukumnya adalah haram. Itu kaidahnya. Pokoknya najis maka haram untuk dimakan. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mustaqdzarin. Di antara dosa perut adalah memakan setiap perkara yang menjijikkan. Bahasa Jawanya gilani, ya, menjijikkan. Menjijikkan itu artinya sesuatu yang enggak disukai oleh tabiat manusia yang normal. Jadi kita yang normal itu nggak senang melihat itu. Itu namanya apa? Itu menjijikkan. Karena kalau ukurannya di sini adalah orang yang normal. Karena kalau orang yang nggak normal itu gilani pun nggak gilani. Jadi meskipun menjijikkan dia tidak merasa jijik. Namanya orang nggak normal. Tapi tabiat normal kalau misalnya ada ingus, ada umbel, pasti jijik. Tapi kalau orang nggak normal, ya bisa jadi nggak jijik. Ini apa? Ini ukurannya adalah tabiat orang normal. Maka memakan benda itu hukumnya adalah haram. Meskipun dia nggak jijik. Jadi yang haram untuk mengkonsumsinya itu semua orang, meskipun bagi dia pribadi itu nggak jijik, tetapi umumnya orang itu jijik. Maka apa? Maka benda ini haram
baik dikonsumsi oleh orang yang jijik atau yang tidak jijik, ini semuanya hukumnya haram. Nah, contohnya di sini seperti air mani, itu menjijikkan, dianggap menjijikkan menurut tabiat orang normal, maka tidak boleh dimakan. Demikian juga ingus, ingus itu juga haram untuk dimakan, haram untuk dimakan. Kenapa? Karena menjijikkan. Sebenarnya suci. Air mani itu suci, ingus itu juga suci, tidak najis. Kalau misalnya baju kita kena ingus, kemudian seseorang sholat, maka tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak najis, dia tetap suci. Tetapi jika dikonsumsi itu haram. Kenapa? Karena menjijikkan. Jadi haramnya itu karena menjijikkan, bukan karena najisnya. Kalau ludah, selama ludah itu masih di dalam mulut, meskipun banyak, misalnya kita kumpulkan dalam mulut, kemudian kita telan lagi, misalnya, maka itu hukumnya masih boleh. Kenapa? Ketika ludah itu belum berpisah dari mulut, maka itu belum menjijikkan. Tetapi ketika ludah ini sudah dikeluarkan, misalnya dikeluarkan di sini, maka nggak boleh dijilat lagi, nggak boleh diminum lagi. Kenapa? Karena ketika sudah berpisah dari mulut, maka ini sudah menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Nah, ini jadi sesuatu yang menjijikkan secara menurut pandangan orang normal, maka itu haram untuk dimakan. Nah, meskipun dia tadi apa? Meskipun tidak itu tidak najis, tetapi keharamannya itu karena menjijikkan tersebut. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, di sini juga dijelaskan sekedar basah oleh ludah. Misalnya kita memakai siwak, siwak itu basah oleh ludah kita, maka itu tidak menjijikkan dan kemudian tidak menjadikan atau intinya tidak dihukumi dengan hukum menjijikkan. Nah, kalau siwak itu karena apa? Sekedar hanya membasahi, dia tidak terpisah, tidak terlihat sebagai ludah yang terpisah dari benda yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Wa aklu malil yatimi, di antara dosa perut adalah makan harta anak yatim. Anak yatim itu artinya adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan belum balik. Jadi saya ulangi lagi, anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan belum balik. Itu namanya anak yatim. Berarti kalau ditinggal ibunya itu bukan yatim. Yang mati ibunya, bukan bapaknya. Anak ini tidak disebut anak yatim. Tapi kalau orang Indonesia punya bahasa sendiri namanya piatu. Tetapi ini dalam istilah syarak nggak ada. Dalam istilah Islam itu yang yatim itu hanya yang ditinggal bapaknya. Kenapa? Karena bapak itu adalah yang menanggung yang bertanggung jawab, yang berkewajiban memberi nafkah biaya hidup. Jika bapaknya sudah mati, artinya tidak ada yang menanggung biaya hidupnya, maka dia menjadi yatim. Tetapi kalau yang mati itu ibunya, maka masih ada yang berkewajiban memberikan nafkah biaya hidup anak itu. Nah, ini. Yang kedua, dia adalah seorang anak yang belum balik. Jika sudah balik, maka ya bukan yatim. Nanti orang tua bilang saya anak yatim. Kenapa? Bapak saya sudah mati. Nah, padahal dia sudah orang tua. Ini kalau sudah kalau seperti itu ya banyak sekali ya anak yatim. Anak yatim banyak sekali karena orang-orang tua itu bapaknya sudah mati semua.
Jadi anak yatim ini yang belum balik ini juga harus dipisahkan, karena terkadang ada panti asuhan anak yatim tapi di situ isinya adalah anak-anak dewasa, sudah balik, sudah di atas umur 15 tahun. Maka ini bukan anak yatim lagi. Anak yatim itu dari yang belum balik, ya, yang belum balik itu disebut anak yatim. Kalau dia sudah balik, maka dia tidak yatim lagi meskipun sebelumnya itu yatim ketika dia belum menginjak usia balik. Nah, seperti itu. Maka bagi yang misalnya mengelola panti asuhan anak yatim harus berhati-hati. Jangan sampai misalnya ada orang menyumbang atas nama untuk anak yatim kemudian diberikan kepada anak yang dewasa yang sudah balik. Ini gimana? Orang amanahnya ini saya menyumbang untuk anak yatim, kemudian dia menggunakannya diberikan juga kepada anak yang sudah dewasa, yang sudah aliyah misalnya. Maka ini tidak semestinya seperti itu. Kenapa? Karena nanti dia akan memakan harta anak yatim. Dia akan memakan harta anak yatim, dan itu termasuk haram hukumnya dan sangat berbahaya akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kalau panti asuhan itu misalnya bukan hanya anak yatim, maka di situ diberi tambahan anak yatim dan du'afa misalnya, dan yang tidak mampu. Kalau nanti atas namanya hanya anak yatim sementara di dalamnya itu bukan hanya anak yatim, maka ini membahayakan nanti akan ada yang makan dari harta anak yatim. Kemudian bagi yang menyumbang harus dipastikan dulu ini untuk siapa, untuk anak yatim secara khusus atau juga untuk anak-anak yang du'afa, yang ekonominya lemah misalnya, yang tadi asalnya yatim sudah menjadi tidak yatim lagi. Itu kalau harus dipisah-pisahkan, karena kalau nggak berhati-hati orang mengamanahkan ini untuk anak yatim kemudian dipergunakan tidak untuk tidak untuk anak yatim tapi untuk orang lain, maka nanti akan terjerumus dalam memakan harta anak yatim. Lebih parah lagi di kota-kota sekarang banyak orang bisnis anak yatim. Bagaimana bisnis anak yatim itu? Jadi mereka mendirikan yayasan panti asuhan, diisi dengan anak 2, 3, 5 orang, kemudian dia mencari donatur atas nama anak yatim. Nah, sementara yang diberikan anak yatim nggak ada separuhnya, selebihnya atas nama ini yang mengurus, dimakan sendiri oleh yang ngurus. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Berarti dia telah memakan harta anak yatim. Ini jumlahnya banyak orang seperti ini. Bukan hanya di kota-kota besar, di kota-kota kecil saja itu ada orang yang berbisnis anak yatim. Nah, jadi dia cari makan dengan menjual anak yatim, mengatasnamakan anak yatim, datang kepada orang-orang kaya, meletakkan kotak-kotak infak atas nama anak yatim, agar orang itu tertarik untuk menyumbang sehingga di atas namakan anak yatim, tetapi setelah terkumpul dimakan oleh orang yang melihara anak yatim. Anak yatimnya nggak usah banyak-banyak, yang penting ada gitu saja. Nah, ini ada yang seperti itu. Nah, ini bahaya bagi orang tersebut. Dalam Al-Quran itu disebutkan, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sungguh dia sedang makan api di dalam perutnya. Dia seperti makan api di dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Ancamannya berat orang yang memakan harta anak yatim. Anak yatim sedang kesusahan, nggak ada orang yang membiayai hidupnya, dia malah
dimanfaatkan untuk cari makan oleh oknum ini, maka dia terancam dengan azab neraka nanti di akhirat. Kemudian juga seorang ibu yang merawat anak yatim harus berhati-hati. Merawat seorang ibu yang merawat anak yatim harus berhati-hati, jangan sampai memakan harta anak yatim. Misalnya ada orang menyumbang untuk anak yatim, jangan ibunya memakannya, karena itu diberikan untuk anak yatim itu. Ibunya yang memegang, karena anak yatim itu memang dia belum bisa memegang uang. Maka ibunya dia yang membelanjakan, tetapi diperuntukkan untuk anak yatim itu, untuk kemaslahatan anak yatim itu, untuk makannya, untuk bajunya misalnya. Seperti itu, bukan nanti ibunya ikut makan, numpang kepada anaknya yang yatim itu. Ini juga berbahaya, karena ini tergolong nanti memakan harta anak yatim secara zalim, itu tidak diperkenankan, haram hukumnya, seperti orang yang makan api dalam perutnya, terancam nanti akhirat mendapatkan azab yang berat. Ini harus berhati-hati, jangan bermain-main dengan anak yatim, khususnya harta dari anak yatim itu. Jika dia memiliki harta pemberian orang, misalnya sumbangan dari orang, maka harus dijaga betul, digunakan kemaslahatan sepenuhnya untuk si anak yatim itu, tidak untuk orang yang memeliharanya. Ini banyak kita temukan tadi, bisnis anak yatim ini bukan isapan jempol, tetapi memang betul-betul terjadi. Di Kediri ini saya pernah mendengar seseorang yang langsung, memang dia petugasnya dulunya, tetapi kemudian dia berhenti. Dia petugas untuk mengambil uang itu dari donatur. Dia ceritakan bahwa yang diberikan itu nggak ada separuhnya untuk yang punya dan untuk petugasnya. Sementara anak yatimnya tidak lebih dari separuh yang diberikan kepada mereka. Dihabiskan oleh yang kerja itu, yang muter-muter menarik donatur itu dan orang yang bosnya itu. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di antara dosa perut adalah aklu al-awqaf awil awqafi ala khilafi ma syaratal waqifu, yaitu memakan harta wakaf yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh wakif, orang yang mewakafkan. Jadi wakaf itu harus dimanfaatkan, dipergunakan sesuai dengan syarat dari orang yang mewakafkan. Kalau yang mewakafkan ini, misalnya ini saya wakafkan, rumah ini saya wakafkan untuk para thalibul ilm, untuk santri yang belajar ilmu agama, maka nggak boleh ada selain santri tidur di sini. Kenapa? Karena ini diwakafkan untuk santri, bukan untuk yang lainnya. Kalau misalnya ada seseorang mewakafkan rumahnya ini untuk fakir miskin, siapa saja yang fakir miskin boleh tinggal di sini. Kemudian ada orang kaya tidur di sini, maka tidak diperbolehkan itu, tidak diperbolehkan. Demikian juga kalau misalnya seseorang mewakafkan kebunnya, misalnya kebun apa yang di situ buah-buahan atau apa, ini boleh. Ini saya wakafkan kebun ini untuk siapa saja orang miskin boleh mengambil kelapa dari kebun ini, misalnya kelapa. Maka siapapun orang miskin dia boleh mengambilnya. Maka kalau ada orang kaya datang kemudian mengambilnya, maka dia telah memakan harta wakaf secara tidak benar,
Jadi wakaf itu seperti itu, harus mengikuti syarat dari wakif. Wakif untuk apa? Kalau untuk masjid ya digunakan untuk masjid. Kalau wakafnya untuk pondok ya digunakan untuk pondok, jangan digunakan untuk yang lain. Kalau wakafnya misalnya untuk tempat tinggal anak yatim ya untuk anak yatim, jangan untuk yang lainnya. Kalau diwakafkan misalnya untuk fakir miskin ya untuk fakir miskin, bukan untuk yang lainnya. Jika diwakafkan misalnya untuk santri, tempat tinggal santri misalnya ya untuk santri, jangan untuk yang lainnya. Misalnya seseorang mewakafkan sawahnya, ini sawah saya ini untuk santri sana, santri sana. Kalau hasilnya semuanya boleh untuk diperuntukkan untuk santri, maka ya untuk santri, selain santri tidak boleh memanfaatkannya. Jadi itu namanya wakaf, wakaf. Dan wakaf ini sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan. Ini yang dimaksud dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah yaitu sedekah yang pahalanya itu tetap mengalir meskipun orang itu sudah meninggal dunia. Selama wakafan dia itu masih dimanfaatkan oleh umat Islam, maka dia tetap mendapatkan pahala meskipun dia sudah mati. Misalnya seseorang mewakafkan rumahnya atau tanahnya, ini diwakafkan untuk pondok pesantren, maka selama rumah atau tempat itu dipergunakan untuk ngaji para santri, meskipun dia sudah mati, dia tetap mendapatkan kiriman pahalanya. Itu namanya sedekah jariyah. Dalam hadis yang kita semuanya itu sudah hafal, disebutkan seperti itu, bahwa ada 3 amalan yang pahalanya itu tidak terputus. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Banyak riwayatnya. Jadi ketika manusia itu mati, maka akan terputus semua amalnya kecuali 3, yang diantaranya adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Ini yang pahalanya tidak terputus meskipun seseorang itu mati. Dia mati tapi tetap masih dapat pahala. Orang mati itu pada umumnya sudah nggak bisa dapat pahala. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa sholat lagi, dia nggak bisa puasa lagi, dia nggak bisa baca Al-Quran lagi. Gimana dia mau cari pahala? Kalau kita masih hidup sekarang, pahala sebanyak-banyaknya masih kita lakukan. Pengen pahala sholat, segera sholat. Pengen pahala baca Quran, baca Al-Quran. Pengen pahala dari thalabul ilmi, hadir dalam majelis ilmu. Kita masih hidup, masih bisa mencari pahala. Tetapi ketika seseorang mati, nggak bisa lagi cari pahala. Gimana cari pahala? Gerak aja nggak bisa. Bergerak saja nggak bisa. Kalau bergerak orang malah takut. Jadi Jadi bergerak saja nggak bisa. Bagaimana dia mencari pahala? Tetapi ada amalan dia ketika hidup, pahalanya masih mengalir meskipun dia sudah tidak melakukannya lagi. Yaitu apa? Di antaranya adalah sedekah jariyah. Maka kita sangat dianjurkan untuk melakukan sedekah jariyah. Berupa di antaranya adalah berupa wakaf, wakaf tanah untuk pondok pesantren, untuk masjid, untuk anak yatim, untuk fakir miskin dan seterusnya, untuk madrasah atau wakaf rumah atau wakaf benda-benda yang tahan lama, yang bisa bertahan secara dalam jangka yang lama, itu diwakafkan untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam, untuk kemaslahatan agama. Maka ini akan akan berdakwah. Misalnya saya wakaf mobil ini untuk dakwah misalnya, maka ini meskipun seseorang sudah mati, maka dia tetap akan mendapatkan pahalanya. Ini wakaf. Kaum muslimin
pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak juga orang yang menyalahgunakan wakaf. Bahkan celakanya lagi, ada sebagian orang yang tidak paham tentang ini. Tanahnya sudah diwakafkan oleh bapaknya, ketika bapaknya mati malah diambil lagi, diminta diwaris sama anaknya. Ini punya bapak saya. Nah, ini kan sudah diwakafkan. Enggak pernah bapak saya mewakafkannya. Padahal dia tahu bapaknya sudah mewakafkannya, tetapi karena anaknya pengen memiliki itu, kemudian diambil. Bahkan masjid pun bisa dijual. Ada sebagian masjid dijual karena apa? Diwarisi sama anaknya. Bukan dijual maksudnya seperti sebagian masjid yang maksudnya orang meminta untuk wakaf, untuk infak, bukan itu. Tapi dijual betulan itu ada juga. Kenapa dijual masjidnya? Ya karena anaknya nggak tahu atau dia memang nggak paham agama, sehingga apa? Sehingga itu wakafan sudah diwakafkan bapaknya, kemudian oleh anaknya tidak diakui bahwa itu telah diwakafkan. Karena belum ada sertifikat wakafnya, sehingga nggak kuat, hanya lisan saja, ikrar dengan lisan saja, sehingga tidak kuat status wakafnya di hadapan hukum, sehingga digugat oleh oleh anaknya, keturunannya. Kemudian dia sehari-hari makan dari tanah itu. Apa yang terjadi? Jelas dia akan memakan harta wakaf. Dia akan memakan harta wakaf yang di sini jelas-jelas diharamkan. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, di antara dosa perut yang terakhir adalah wal ma'khudhi biwajhil haya, yaitu memakan harta benda yang diambil dengan pemberian atas dasar malu, tanpa kerelaan dari pemiliknya. Jadi orang memberikannya kepada kita itu karena malu, bukan karena ridho untuk memberikannya kepada kita. Contohnya seperti orang yang meminta harta benda kepada seseorang di hadapan orang banyak, sehingga karena malu dia memberikannya. Jadi dia tahu orang ini kalau diminta di rumahnya dia nggak mau ngasih. Tapi kalau lagi banyak orang diminta, dia pasti memberi, karena dia malu kalau nggak ngasih, nggak memberi. Maka pas banyak orang lagi kumpul, dia bilang saya minta itunya. Ini bingung orang ini, kalau nggak saya kasih saya malu. Kemudian dikasihkan kepada orang itu, maka barang itu tidak menjadi milik orang itu. Meskipun secara zahir itu sudah diberikan, tetapi dia memberikannya atas dasar malu, maka itu haram untuk dimakan orang yang menerima harta itu. Biasanya sengaja orang melakukan itu, karena kalau nggak begitu dia nggak akan dikasih. Maka dia memintanya ketika orang ramai. Ini harta yang dihasilkan dari yang seperti itu hukumnya haram. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis disebutkan la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali jika diberikan dengan kerelaan hati darinya. Jadi kalau karena malu diberikan tidak menjadi halal. Tetapi yang halal itu apabila betul-betul diberikan dengan kerelaan hati dari orang yang memberikannya. Jadi meskipun terlihat diberikan, tetapi harta yang diberikan atas dasar malu itu tidak menjadi milik dari orang yang diberi. Ini juga harus kita berhati-hati di sini. Kita harus berhati-hati. Kenapa orang itu kok ngasih kita? Tiba-tiba kok ngasih kita misalnya. Kita juga, kenapa? Apa nganu saya itu apa? Jangan-jangan dia ngasihnya karena malu. Karena malu. Banyak orang yang seperti itu. Itu nanti banyak terjadi di masyarakat. Sebagian orang
kalau nggak ngasih itu malu. Kamu kok nggak ngasih? Sehingga dia apa? Malu untuk tidak memberikan. Orang-orang pada memberi, saya kok nggak memberi sendiri. Saya malu. Itu jangan sampai seperti itu. Kasihan yang diberi. Kasihan yang diberi. Dia memberinya atas dasar malu, bukan karena kerelaan hatinya. Kalau memang nggak berniat untuk memberi, jangan memberi. Demikian juga orang yang diberi harus hati-hati. Orang yang suka mendapatkan pemberian ini yang agak repot. Kalau orang yang bekerja, misalnya di sawah, kemudian dia dapat hasil, kan jelas dia dikasih karena memang dia bekerja. Tetapi sebagian kita nggak ngapa-ngapain diberi. Nah ini kenapa dia memberinya itu? Apakah atas dasar kerelaan hati, atau atas dasar malu, atau atas dasar apa? Dia memberi kita sesuatu, harta benda, memberi uang, memberi amplop dan sebagainya. Nah, amplop yang isinya uang misalnya. Kenapa dia ngasih itu? Nah, jangan-jangan dia memberikannya atas dasar malu. Nah, makanya kita waspada. Waspada terhadap harta-harta yang seperti itu. Sebagian orang sengaja membuat orang malu agar memberikan hartanya kepada dia. Ini sudah jelas, kalau yang seperti itu sudah jelas apa yang didapat dari orang tersebut itu tidak halal. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada hari ini. Insya Allah besok kita masuk pada pasal yang berikutnya, yaitu tentang dosa mata. Apa saja yang haram untuk dilihat, insya Allah akan mulai kita bahas besok pagi. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.